Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faizal Paujan Ajima dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 2025 dengan NIM 2025 0810056. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi seputar proyek saya, yaitu bagian implementasi SQL, pembuatan database dan juga tabel-tabelnya. Yang pertama tuh di sini ada query create database LKP RPI DB. Nah, ini tuh berfungsi untuk membuat database baru bernama LKP RPI DB. Kegunaannya itu sebagai wadah utama untuk menyimpan keseluruhan data juga tabel-tabel operasional lembaga RPI secara terisolasi. Kemudian di query ini tuh berfungsi untuk mengaktifkan database-nya. Kegunaannya itu agar si sistem tuh tahu bahwa tabel-tabel yang akan kita buat, ya kayak query, tabel-tabelnya itu otomatis masuk ke dalam database LKP RPI-nya, bukan ke database yang lainnya gitu. Nah, lanjut ke pembuatan table master. Nah, di sini tuh saya membuat struktur table master menggunakan perintah create table. Table master ini adalah tabel utama yang menjadi acuan dasar data sistem saya tuh. Dimulai dari pembuatan table master jabatan. Nah, ini tuh berfungsi untuk membuat table master jabatan. Kegunaannya itu untuk mendata posisi di lembaga. Nah, di sini tuh kan ada dua isi, dimulai dari ID jabatan juga nama jabatan. Nah, di sini tuh saya menggunakan fungsi identity 1,1 sebagai primary key-nya. Fungsinya itu agar si ID jabatan otomatis terisi angka berurutan oleh sistem. Kemudian di nama jabatan saya menggunakan variable char dengan lengthnya 20. Kemudian lanjut ke table master guru. Nah, di sini tuh berfungsi untuk membuat table master guru. Kegunaannya itu untuk mencatat identitas pengajar. Nah, di sini tuh saya menambahkan constraint fortune key guru jabatan, fortune key ID jabatan. Nah, kegunaannya itu untuk menghubungkan tabel guru dengan tabel jabatan yang dua ini. Nah, lalu memastikan tidak ada guru yang jabatannya tidak terdaftar di master jabatan. Kemudian di sini juga ada 3 isi ya. ID guru, nama guru, dan juga ID jabatan. ID guru itu sebagai primary key-nya. Kemudian datanya itu variable char dengan length 8. Kalau untuk nama guru itu tuh data tipenya itu variable char dengan length 30. Kemudian untuk ID jabatan itu menggunakan integer. Lanjut ke table master kursus. Nah, ini tuh berfungsi untuk membuat table master kursus. Nah, lalu kegunaannya itu sederhana ya, yaitu mengunci daftar program belajar yang tersedia di RPI seperti Sempoa atau juga bahasa Inggris. Nah, di sini tuh ada 2 isian, yaitu ID kursus dan juga nama kursus. ID kursus sebagai primary key-nya. Di sini untuk ID kursus saya menggunakan data type char dengan lengthnya 3. Untuk nama kursus data type itu menggunakan variable char dengan length 30. Masuk ke table master siswa. Di sini tuh fungsinya untuk membuat table master siswa. Di sini saya tuh menyematkan kegunaan khusus yang ini nih, kegunaan khusus berupa fungsi validasi data. Kegunaannya itu untuk mencegah kesalahan input, sehingga kolom jenis kelamin hanya bisa diisi huruf L atau P saja. Di sini juga ada 5 isian. Yang pertama dari ID siswa dengan data type-nya varchar dengan length 10. Ini berfungsi sebagai primary key. Kemudian nama siswa dengan data type variable char dengan length 30. Lalu untuk alamat dengan data type variable char lengthnya juga 30. Untuk sekolah menggunakan data type varchar dengan length 20. Lalu diakhiri dengan nomor telepon variable char dengan data type variable char lainnya 15.
Nah, setelah tabel master tadi yang kita buat itu siap, di sini saya tuh juga membuat tabel transaksi ya. Nah, tabel transaksi di sini tuh adalah tabel dinamis yang mencatat aktivitas sehari-hari pada lembaga. Dimulai dari tabel transaksi jadwal. Dari create tabel transaksi jadwal ini tuh berfungsi untuk membuat tabel transaksi jadwal. Kegunaannya itu untuk memplot waktu mengajar, yaitu menghubungkan ID guru dengan ID kursus. Yang dua ini nih. Melalui Fortune Key, query ini juga menjamin data jadwal tidak akan ada error karena gurunya pasti terdaftar di master guru. Di sini tuh ada 5 ya. Di sini dimulai dari ID jadwal dulu sebagai primary key. Di sini juga sama ya, menggunakan fungsi identity 1,1 sama seperti yang di atas tadi, yang ID jabatan ini. Kemudian ID gurunya itu menggunakan data type variable char dengan length 8. ID kursus data type-nya char dengan length 3. Untuk hari menggunakan data type variable char dengan length 20. Kemudian di jam menggunakan variable char dengan data length-nya itu 15. Kemudian yang terakhir saya itu membuat create table TRS pendaftaran. Nah, sintaks ini tuh berfungsi untuk membuat tabel pendaftaran siswa dan kegunaannya itu untuk mencatat rekam finansial dan juga registrasi, yaitu siapa siswanya, kursus yang dipilih itu apa, berapa biayanya, dan kapan juga dia mendaftar. Nah, tabel ini juga terikat kuat dengan master siswa dan juga tabel master kursus melalui Fortune Key yang ada di sini. Nah, untuk data-data yang di sini itu nomor daftar sebagai primary key-nya menggunakan data type variable char dengan length 20. Kemudian ID siswa dengan data type variable char dengan length 10. ID kursus menggunakan data type char dengan length 30. Untuk biaya di sini menggunakan data type integer, tanggal pendaftaran menggunakan date atau tanggal. Lalu setelah tabel-tabelnya dibuat, saya tuh mengisikan. Nah, di sini saya tuh mengisikan tabel-tabel tersebut dengan data real menggunakan perintah insert into. Ya seperti inilah. Ada ini tuh untuk pengisian di master jabatan. Nama jabatan, kemudian values-nya itu ada 3 ya. Pengajar, ketua LKP, dan juga ketua yayasannya. Untuk tabel master kursus, di sini tuh ada 2 kolom ya. Ada ID kursus dan juga nama kursus. Juga untuk ID kursusnya itu ada K01 sampai K06. Untuk nama kursusnya ada Calistung, Sempua, Bimbel MIPA, hingga Matematika. Nah, jadi ini tuh nanti si tabel master kursusnya itu terisi oleh data-data yang ini nih. Kemudian kita, untuk insert into master siswa, ini tuh untuk pengisian tabel yang bernama master siswa dengan kolomnya itu ID siswa, nama siswa, alamat, jenis kelamin, sekolah, nomor telepon. Untuk kolom yang pertama itu untuk ID siswa, ini tuh datanya RPI S001 sampai S05. Di sini saya hanya menggunakan 5 contoh data. Dan lalu untuk di kolom nama siswa ada ini Naira, Ebi, Alfandi, Derisa, lalu Wanda. Untuk kolom alamat ada blok desa. Untuk jenis kelamin hanya ada satu ya, L, P, L, P, dan L. Maksudnya itu hanya satu huruf gitu. Lalu untuk sekolah, untuk kolom sekolah ada SMP Majaran, Talaga, SDN Salawangi, SMPN 1 Talaga, SMN 1 Talaga juga. Lalu untuk nomor telepon, ini kolom nomor telepon. Untuk 0 itu datanya tidak ada ya. Nah, lalu untuk pengisian tabel master kursus guru, di sini tuh ada 3 kolom ya.
dengan ID guru, nama guru, dan juga ID jabatan. Untuk ID guru itu RPI G1 sampai dengan RPI G8. Nama gurunya ini Elsa, Anida, Irma, dan juga sampai Ibu Siti Jamila. Kemudian untuk ID jabatan itu 111 sesuai dengan yang tadi dibuat di master jabatan yang ini. Lalu masuk ke pengisian tabel transaksi jadwal dengan kolom ID guru, ID kursus, hari, juga jam. Dengan isian pada ID guru itu ada RPI G1 sampai G8. Nah, kenapa kok hanya ada 6 gitu? Tadi kan 8 yang ini. Nah, ini tuh untuk RPI G7 dan RPI G8 itu tuh stafnya. Untuk RPI G7 itu ketuanya, kemudian untuk G8 itu Ibu Siti itu tuh itu tuh ketua yayasannya ya. Jadwal. Nah, ini juga untuk pengisian ID kursus dimulai dari K01 hingga K06. Kemudian di harinya itu Senin sampai Jumat, ya bla bla bla, sampai Jumat sampai Sabtu. Terus di kolom jamnya juga diisikan jamnya, jam belajarnya gitu. Lalu masuk ke pengisian data pada tabel transaksi pendaftaran. Di sini ada 2, 3, 4, 5 kolom. Ada 5 kolom ya, dengan nomor daftar, ID siswa, ID kursus, biaya, dan juga tanggal pendaftaran. Ini untuk kolom nomor daftar, ini untuk kolom ID siswa, ini untuk kolom ID kursus, ini untuk kolom biaya, dan ini untuk kolom tanggal pendaftaran. Kemudian ke select from. Jadi ini tuh query untuk menampilkan data-data yang udah masuk ke tabel-tabel yang udah tadi dibuat. Coba kita execute. Nah, data-datanya udah masuk ya. Dimulai dari master siswa, master guru, master jadwal, master kursus, master jadwal, dan juga transaksi jadwal, dan juga transaksi pendaftaran. Jadi datanya udah dibuat ya, udah masuk ke tabel-tabel yang udah kita buat barusan. Nah, lalu terakhir ini tuh inti dari sistem informasinya, yaitu menyajikan laporan pendaftaran bagi manajemen LKP RPI. Nah, pada sintek ini tuh select from, dimulai dari sini sampai bawah ini tuh menggunakan perintah inner join. Fungsinya itu untuk menggabungkan data dari 3 tabel sekaligus, tabel pendaftaran, siswa, dan juga kursus. Kegunaannya itu adalah menerjemahkan kode ID pendaftaran yang rumit menjadi laporan yang informatif, sehingga manajemen bisa langsung melihat nama asli siswa dan nama kursus pilihannya. Jadi bukan hanya sekedar melihat kode angkanya. Coba kita execute. Nah, jadi isinya itu langsung kayak gini. Ini tuh ada 41 ya, karena ini tuh data-data yang udah diinputkan oleh saya sebelumnya. Jadi data lengkapnya itu ada 41. Tapi sebagai contoh kita tuh hanya mengambil 5 gitu. Jadi ini isiannya lebih lengkap gitu. Lalu di sini juga saya membuat create view laporan pendaftaran. Nah, di sini tuh sintaks ini tuh berfungsi untuk membuat tabel virtual bernama view. Kegunaannya itu adalah untuk efisiensi coding. Nah, admin lembaga tuh jadi nggak perlu mengetik query inner join yang panjang juga lebar setiap kali ingin mencetak laporan. Nah, query panjang tersebut tuh sudah tersimpan rapi di dalam objek view ini. Coba kita execute. Nah, ini udah ada in the database, maksudnya itu si ininya udah ada. There is already an object name view laporan.
jadi gak perlu ada execute lagi karena udah ada. Nah karena si table virtual itu ada, langsung aja kita lihat ya, untuk lihat untuk memanggil hasil viewnya. Kegunaan itu lumayan praktis ya, cukup dengan satu baris perintah pendek ini manajemen LKPRP itu sudah bisa menampilkan laporan lengkap pendaftaran secara instan dan juga real time. Coba kita execute dan data-datanya udah lengkap di sini. Oke, mungkin sekian ya penjelasan alur query SQL dari saya. Baiklah, presentasi saya tutup. Mohon maaf bila ada salah kata atau tutur kata yang salah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.